dialah berdiam secara jasmani, berdiam secara jasmani, seluruh kepenuhan keilahian. Jadi Tuhanmu itu, dewamu berdiam secara jasmani, berarti jasadnya itu adalah ilahi, tubuhnya itu ilahi. Simak baik-baik ayatnya ya Juma. Ya, silakan, silakan. Oke. Ketika saya baca ayat ini dicerna, perhatikan. Kolose 2 ayat yang ke-9. Baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Secara jasmania atau apa? Dengarkan, aduh. Ini secara jasmania maksudnya apa? Secara fisik? Tenang. Jangan. Ya, silakan. Kau ini mau diajari ngocehnya, kau ini minta ampun. Iya, silakan. Oke. Saya baca sekali lagi. Iya. Baik-baik kalimatnya. Iya. Oke. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Nah, tadi kan yang ditanya oleh saudara Handini kan. Iya, tubuhnya itu berdiam secara jasmani. Iya. Yang berdiam secara jasmani ini apa? Keilahiannya. Nah, berarti jasadnya adalah. Oke. Dengarkan, jangan kau ini. Apalagi yang kami mau dengarkan. Dalilnya secara jasmani seluruh kepenuhan ilahi. Ayo. Dengarkan, jangan coba apalagi kau pahami ayat Alkitab dengan cara sempit. Tidak boleh juga. Allah, kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Silakan. Makanya dengarkan, kau itu kan mau belajar, Juma. Sekarang kau ucap apa yang kau ingin sampaikan, silakan. Iya, ketika saya menyampaikan, kau jangan ngoceh. Ya, ngoceh lah kalau kau salah, kampret. Loh, enak aja. Kalau saya salah, Juma, banyak di bawah ini orang Kristen, saya udah pasti ditegur, Juma. Iya, bagi sesama Kristenmu kau sama-sama bahlul memang, bagi saya enggak. Bodoh kau. Juma. Mana aku biarkan orang bahlul ngoceh di sini? Coba kau baca dalilnya tuh. Juma, kamu ini orang secara ilahi memahami Alkitab. Dengar. Yang kepenuhan ini secara jasmani atau rohani? Oke, apa bedanya jasmani dan rohani? Coba. Kenapa begitu pertanyaannya? Jasmani dulu. Iya, gini, saudara Handi, si Juma memang kau pantas dimaki memang. Dalilnya mengatakan bahwa dagingnya mengatakan bahwa Tuhanmu berdiam secara jasmani, kampret. Kau bantah dalil. Mana buktinya bahwa Tuhanmu itu memang berdiam secara jasmani? Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhannya Kristen mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayo. Jadi dewamu itu mengambil rupa manusia. Manusia ini adalah dewa. Itulah Tuhanmu, ilahmu. Jadi mulai dari rambut sampai kaki itu Tuhanmu, ilahmu itu. Yang mati itu ilahmu. Makanya Tuhanmu itu banyak. Ada yang mati, ada yang masih hidup. Begitu. Beginilah kalau orang sesat mencoba menjelaskan Alkitab, Ketawa, kau diketawain kau itu Juma. Ini Tuhanmu berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, kamu siapa yang menjelaskan? Kau atau aku? Saya sedang bertanya. Tuhanmu berdiam secara apa? Tuhanmu berdiam secara apa? Yang pertanyaanmu ini dijawab oleh siapa? Kau yang sendiri yang menjawab atau aku? Kau yang bahlul ini. Nah, Tuhanmu itu berdiam secara apa? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Oke, maka diamlah kau Juma ketika kau sudah selesai. Tuhanmu berdiam secara apa? Oke, Tuhan saya itu berdiam secara jasmania. Berarti jasmania ini Tuhan atau bukan? Dengar dulu. Kena lagi dia. Ini yang jasmania ini Tuhan atau bukan? Saudara Juma ini bicaranya kayak jasmani ini Tuhan atau bukan? Kena dia, kasihan dia. Kasihan, kena jantungnya kan. Aku malah tertawa dengan cara bicara kau itu. Yang jasmania ini, yang berdiam secara jasmania ini Tuhan atau bukan?
Kena dia, kasihan. Kena dia. Ginjalnya. Oke ya. Dari awal dia bilang jasmaninya bukan Jadi Tuhan. begini. Tapi di sini Jasmaninya bukan Tuhan. Jasmaninya Tuhan loh. Ternyata jasmaninya Tuhan. Iya. Ayo. Kena dia. Oke. Kalau sekali Ini lagi jasmaninya saya Tuhan di-mute, atau bukan? sekali lagi saya di-mute berarti memang betul lah kerjasama ini antara Jasmaninya Tuhan atau bukan? Oke, jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan. Lah ini apa? Yang berdiam secara jasmani itu apa? Jadi Tuhan begini, atau bukan? dengarkan, makanya kau itu ngomong terus ngoceh. Tadi kau mengakui yang berdiam secara jasmani itu adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, tubuhnya jasmani Tuhan atau bukan? Udah selesai bertanya? Ya, jawab. Oke, nanti sebelum saya selesai memberikan jawaban, kamu jangan ngomong ya. Ya. Oke, gitu diskusi yang baik, Juma. Jadi pertanyaanmu, tubuh jasmani ini Tuhan apa bukan? Itu kan pertanyaanmu. Maka saya jawab bukan. Jadi Lah ini yang berdiam secara jasmani apa? Wah, malasnya ngomong sama ini. Ngoceh terus. Ya, tadi katanya diskusi, tapi kok kamu menipu? Kalau diskusi itu mencerahkan antara satu dengan yang lain. Ini kau nipu. Itu bukan diskusi. Saya belum selesai ngomong, kau udah ngoceh. Karena kamu tidak diskusi, kau sedang menipu, Bahlul. Kau baca dalil. Dia berdiam secara jasmani, sepenuhnya secara jasmani. Siapa? Tuhanmu. Berarti Tuhanmu ini secara jasmani. Jasmaninya ini Tuhan atau bukan? Udah turun. Udah, kau ke neraka sana. Kau ke neraka. Racing. Neraka sana kau. Kau mati kekal di sana. Bahlul, dongok. Kalau kau diskusi denganku, 1 jam ku bernarasi ku kasih. Kalau kau berdiskusi, ini cakupannya bukan diskusi. Kau sedang menggiring manusia untuk sesat. Kau sedang memberikan tipuan-tipuanmu sebagai setan. Sudah jelas-jelas dalilmu mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam Yesus itu berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keteosan. Bahlul, itu dalil. Berdiam secara jasmani berarti dia itu jasadnya adalah Tuhan yang berdiam. Berwujud jasmani itu adalah Tuhan. Dan Filipi 2, 6, 7, 8 itu yang membuktikan Tuhanmu turun menjadi daging, menjelma menjadi daging, sepenuhnya menjadi daging. Itu Tuhanmu. Berarti mulai dari berek-berekna sampai rambutnya, kukuna, itu Tuhanmu itu. Bahlul. Tapi kayaknya kau itu penyembah makhluk. Tadi pertanyaan saya jebakan. Nanti Banyu ajar kalau saya 29. Kena dia. Dia bilang bukan Tuhan. Dalilnya mengatakan Tuhan kok. Bahkan Filipi 2 mengatakan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Enak aja ngomong nipu di sini. Diskusi. Kalau mau menipu jangan di sini tempatnya, nggak pakai. Kalau mau diskusi, tak kasih ruang. Kau ngomong sampai 1 jam, yang penting diskusi polanya. Ini bukan diskusi namanya. Kau menipu. Dan saya tidak menginginkan kemudian anak-anak saya ditipu oleh kau. Kau bilang langkahi dulu mayatmu kalau kau mau menipu. Enak aja. Mau jualan agama apa ajaran gereja di sini. Pret. Intinya jasmaninya menurut Kolose 2 nomor 9 Tuhan. Ya, jasmaninya lah yang kepenuhan keteosan. Tapi nggak bisa dipertahankan itu. Iya. Tergantung situasi kondisi itu dipakai. Iya. Ternyata bukan sepotong Tuhan. 100% Tuhan memang. Karena seutuhnya secara jasmani keteosan. Memang serba tipuan lah. Susah kalian lolos itu karena kami lebih paham Bible dari kalian. Susah. Kalian dengarkan data ini aja baru kali ini. Padahal kalian sudah bangkokan usia sudah 120 tahun masih kayak gitu pula kalian tuh. Coba yang satu ini siapa dia bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Immanuel bro. Immanuel. Dibuka mic-nya bro. Ini diterima. Sambil menunggu Immanuel, Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Bro Immanuel, Anda menyimak nggak tadi? Kayak mana?
Ya, menurut kamu jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan? Udah dijawab si Juma, benarnya itu. Ya jawablah. Benar tahu mati Tuhannya. Lanjut Bang Andi. Jadi si kawan yang naik tadi itu kurang paham dia itu. Oh. Jadi menurut Immanuel ini jasmaninya Tuhan gitu ya? Benar. Ya kamu jujur, kamu Kristen yang benar ini. Terkadang begitu. Penyesal itu lebih pintar daripada orang Kristen itu sendiri. Ya, kamu Kristen beneran, yang mati Tuhan. Betul? Iya, Tuhan kami mati. Nah, kamu Kristen beneran. Beda sama yang tadi. Bingung dia. Yang tadi pun benaran juga itu, tapi dia kurang paham itu ajanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau waktu Tuhan mati, siapa yang menjadi Tuhan? Oh, soalmu salah. Lah kan Tuhan mati, bro. Iya benar. Kan kau akui Tuhanmu mati. Nah, waktu Tuhan mati Tapi siapa kan, yang jadi Tuhan? tapi kan bangkit lagi. Enggak, kan 3 hari dia mati. Iya. Bukan mati 1 menit, 1 detik. Yang mati kan gitu. Yesus. Saya tanya dulu, Tuhanmu mati berapa hari? Udah tahunya kau, ngapain aku tanya lagi? Ya menurut di Bible sih 3 hari 3 malam kan dikubur. Betul. Nah, waktu Tuhanmu dikubur kan dikubur mati tau, nggak mungkin dikubur hidup-hidup, betul? Lanjutlah pertanyaan, aku usah berputar-putar. Nah, waktu dia dikubur 3 hari itu siapa yang menjadi Tuhan? Dia Tuhan. Apa? Dia Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oh berarti ada Tuhan 2. Mati 1 masih ada 2. Nah kamu Kristen beneran ini. Mati 1 masih ada 2 gitu. Kamu jujur diskusi kalau begini, nggak ada debat, nggak ada diskusi. Karena kamu udah jujur apa adanya. Kamu hampir kurang lebih sama dengan Luga, jujur. Oh, enggak, inilah beda, Kristen beda. sejati gitu. Tuhanku, kalau kau bilang pun 1 benar, kau bilang pun 3 pun benar juga. Jadi Tuhanmu 3 gitu ya. Terserah, nggak masalah ya kalau dibilang pun 3. Aku berani bilang kalau Tuhanku pun bisa dibilang 7. Ya nggak boleh juga begitu kan, hanya baik-baik bro. 3 apa 1 nih? Bah, udah aku bilang bah, kok lebih dari itu pun nggak masalah. Oh, Aku mau sebutkan bisa dari 7. enggak, saya nggak juga begitu, saya cuma nanya, saya nggak berpendapat. Iya, jadi nggak ada masalah tuh Hendy, nggak ada masalah sama sekali. Oke lah kalau begitu, bro. Siapa yang kau belajar di mana ya kalau Tuhanmu seperti itu? Tahu lah, Tahu dari pendeta atau belajar sendiri? aku tahu, nggak, aku bukan pendeta kok. Maksudnya kamu belajar dari pendetamu atau belajar sendiri? Aku imani, imannya Kan itu nggak ujuk-ujuk imani, kan belajar apa dulu. namanya dalam roh dan kebenaran. Kenapa sih kamu bro ingin sekali ada yang mati di tiang salib? Apa yang ingin kamu capai di situ atas kematian itu? Soalmu salah soal. Soalnya yang benar seperti apa? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu yang benarnya. Ya udah jawab deh pertanyaanmu sendiri. Jadi misi Yesus memang sudah jelas untuk menebus dosa. Dia anak domba Allah, anak domba Allah, penebus dosa manusia. Dia memang harus untuk menebus dosa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Jadi bukan memang dia memang harus begitu. Tuhan yang memang itu jalan yang harus ditempuh untuk bisa membawa Jangan terlalu panjang lah bro. ke Taman Eden yang kedua. Bro, jangan terlalu panjang. Yang menghendaki Tuhan mau mati di tiang salib siapa? Yang menghendakinya
Tuhan ya memang misinya seperti itu, misinya. Oh, misinya sendiri. Betul. Nggak ada peran, Ada nggak ada beberapa peran yang orang pernah lain Petrus atau mengatakan, dengerin dulu. Apakah sekali-sekali ada? itu tidak akan Taruh, terjadi dengerin dulu, katanya kan? ketika Yesus Udah dijawab berkata tadi misinya sendiri. anak manusia akan mengalami kesusahan di Matius berapa aku lupa. Bro, Tapi kamu Yesus udah berkata jawab. kepada Petrus, Bro, kamu tadi udah jawab "Enyahlah kau misinya iblis," sendiri. katanya, karena Petrus belum menginginkan dimarahin, ngomong agar itu sendiri tidak nih. terjadi. Yesus marah sama Petrus. Gak usah ngomong panjang dulu, santai. Kamu tadi udah jawab misinya sendiri. Kasihlah peluang kamu untuk apa menjelaskan. Kau nanya sekarang, aku jawab. Makanya dengerin gitu loh. Siapa-siapa Gantian saja, sama Mas Juma. siapa-siapa saja yang terlibat dalam kematian Tuhanmu. Ada di Alkitab itu. Tanya pertanyaan yang lebih high lagi lah. Itu haik udah itu. Pertanyaan kelas 3 itu bolak-balik. Itu pertanyaanmu, Hendy. Dari ku kenal TikToknya itu aja pertanyaanmu. Loh, ini baru pertanyaan sederhana loh. Yang agak Siapa-siapa mengena, saja. apalah, yang agak mencari esensi kebenaran lah dulu. Jangan pertanyaan jebak-jebakan Ini- kayu-kayu. Kok kamu nggak bisa jawab ini sih? Bukan di telapak Siapa-siapa kakiku saja pertanyaan yang itu, tapi yang lebih high terlibat. lagi lah biar agak enak diskusinya. Bener nih kamu bisa jawab kalau saya haikan. Yakin? Suruh si Juma nanya. Saya bikin haik ya. Dengerin baik-baik. Bertiga kau sama si Ardi. Kamu ini ngomong sendiri loh. Tanya lah. Biasanya Hardi, yang Bagaimana mau jagoan itu bertanya, Hardi kok yang ngomong menjawab. terus? Apa? Hendy yang jagoan itu yang menjawab, bukan yang bertanya. Biar kutunjukkan sama mau betapa nggak berkelasnya Saya ini pertanyaanmu. ngomong terus loh. Tanyalah. Ya dengerin, makanya dengerin. Katanya mau di haik. Pertanyaannya begitu ya. Oke. Apakah ada di Bible tertulis Yesus datang ke muka bumi menjadi Tuhan? Nggak ada. Pernyataan Yesus Nggak ada. nggak ada. Kalau nggak ada pernyataan Yesus itu, lanjut pertanyaan kedua. Tanya Siapa lagi. yang kalau tidak ada statement Yesus datang ke muka bumi menjadi Tuhan, Anda dapat ilmu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Nggak sampai kali-kalimu situ. Kalau kau paham itu belum tentu kau udah jadi katanya Kristen. di haik. Ya, pertanyaan yang lain lah. Udah 2 pertanyaan kamu skip loh itu. Pertanyaanmu nggak apa? Pernyataan tape goreng. Tanya yang lebih esensi lagi. Oke, lebih esensi lagi. Baik. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Pertanyaan, yang ketiganya ini Tuhan atau ketiganya bukan Tuhan? Ketiganya Tuhan. Oke, berarti Tuhanmu ada berapa? Apa? Ketiganya Tuhan, Tuhanmu ada berapa? Kalau aku bilang 1 pun nggak masalah. Aku bilang 3 pun nggak masalah. Nah, kamu yang orang gila ini. Barusan kau bilang 3 Tuhan, kau lagi Nggak nggak ada jawab. masalah juga. Nggak jadi itu yang menjadi permasalahan ya. Gantian aku yang nanya, Hendy. Ntar lu belum selesai ini, santai. Biar jangan Ini netizen belum ini menganggap kelar kau ini. gua nanya Ini jago nanya baru namanya juru masalah nanya. Tuhan. Katanya kasih hai, Sama kau kok kasih kayak hai si terus Hardi, cuma nih. nanya aja namanya Ya, memang Hendy si saya- juru tanya. Mas saya ahlinya di situ supaya akalmu berfungsi. Di Dengerin. tempat kami biasanya juru tanya itu seperti apa? Anjing menggonggong, ngong, nggak ada. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kau wajar lah menyebut anjing karena Yesus kan juga memang mengatakan kamu anjing. Sebenarnya kamu lah yang anjing menurut Yesus loh. Karena kamu Bani Indonesia bukan Bani Israel. Di luar Bani Israel itu anjing kata Yesus. Udahlah, kalau mulutmu mengeluarkan begitu biasalah. Bible kan ngajarin dia keluar dari mulutmu itu binatang gitu kan. Saya ulang ya. Jadi di luar Bani Israel itu guguk, termasuk lu. Rasis kan Tuhanmu itu. Kan makanya jangan ngomong kasar. Bible menjadi bempernya loh. Salib, assalamualaikum Ustaz. Salib. Ih, Ustaz, mana nih? Dikasih pertanyaan sederhana, katanya dia kasih hai.
dikasih pertanyaan sulit, modar apa sih? Kok mute aku Hendy? Juma, naik ke Juma, tanya sama aku Juma. Minta ditanya, tapi nggak bisa jawab. Nama penyesat yang dinubuatkan Yesus siapa? Gantian dulu Hendy, kasihkan dulu sama si Juma, hanya ke aku. Ya, nama penyesat yang datang setelah Yesus itu siapa? Nabimu. Di mana disebutkan di Bible ucapan Yesus itu? Dia dikatakan akan turun setelah aku akan datang nabi-nabi palsu yang mengaku Mesias, yang artinya dia nabi yang mengaku dia mampu menyelamatkan, padahal dia sendiri tidak selamat. Di mana tertulis kalau Nabi Muhammad mengaku Mesias? Aku nggak bilang nama. Nah, tadi katanya mengaku Mesias. Siapa di mana saja nabiku, orang yang mengaku di mana nabi setelah di mana kenaikan Yesus, nabiku maka mengaku dia adalah Mesias? nabi palsu. Di mana nabiku mengaku Mesias? Bahlul. Di mana kau tunjukkan? Di mana Nabi Muhammad mengaku Mesias? Bukankah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Ayo, kena kau kan? Penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias. Ayo. Yang datang kepada Pulau Patmos mengaku Mesias. Kenapa di-mute? Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias enggak? Jawab. Oke. Ya. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias enggak? Ya. Kau tahu kenapa Komal Ustadz Yusuf PI 20K, Komalmu 3K? Karena kau nggak mampu, karena kau nggak sportif. Ya, saya tanya samamu kok. Biar satu orang aja yang nonton sini nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu nggak dilihat dari sana. Sekarang pertanyaan saya, yang bertemu dengan Paulus mengaku Mesias nggak? Paulus mengaku nggak ketemu dengan Mesias? Jawab. Penyesatnya setelah Yesus pergi mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus, menurut Paulus mengaku Mesias enggak? Nah, inilah sok cantik. Udah turunin, Kristen pemakan babi ini turunin. Apa yang dipertahankan orang sok cantik, sok pintar, otak nggak ada. Naik emosian aja. Iya, noise lagi ada musiknya itu. Emosian, pura-pura tahan emosi tapi pegangan di tiang listrik. Tuhan sudah tadi sampai dia katakan temannya salah. Tuhannya tuh udah jujur tadi temannya itu. Sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan itu udah jujur itu. Itu Kristen berkelas. Tuhannya separuh bukan Tuhan. Nah itu hebat. Itu baru betul. Tapi kalau dia ngakui Tuhannya 3 Pak. Ya itulah aku bilang emosi tadi dia tuh. Cuman dia tahan. Terus menuduh kepada Nabi kita katanya. Nah, dari mana urusannya? Nah itulah maksudnya dia tuh orang sudah tidak ada lagi logika tidak ada lagi argumentasi selain seperti itu mau kayak mana lagi. Jelas-jelas yang datang mengatakan bertemu Mesias itu Paulus, pendiri Kristen. Makanya setelah kemudian Paulus mengajar, Yahudi yang tadinya tidak pernah menyembah Tuhan bernonot, begitu Paulus ketemu dengan Kristus, sejak itu Tuhan bernonot. Kan lucu. Tidak pernah Tuhan mati, sejak ada Kristus datang, Mesias datang kepada Paulus, Tuhan mati. Diakui pula tuh pengikutnya tadi. Tuhannya mati katanya. Waktu Tuhanmu mati siapa yang jadi Tuhan? Katanya masih ada 2. Memang bahlul. Ya, ini Ardian. Muslim apa Kristen Ardian? Ardian. Ustadz Alif aja tadi sampai teriak-teriak. Makin kesini sekarang makin gabrul nonton ini. Aduh, parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih belajar saya, Bang. Ada Ya, sedikit pertanyaan. Ya, ketika cuma pengen tahu saja, ketika kiamat, kan orang-orang Nasrani selalu menyampaikan Nabi kita Isa sebagai yang terakhir di akhir zaman turun. Nah, dia mempertanyakan kita sebagai Muslim, kenapa kita tidak percaya dengan juru selamatnya mereka? Bisa diberikan pandangan, Ustadz? Ketika turun kembali atau hidup kembali Soekarno, lalu datang mengumpulkan semua mantan karyawannya dulu, mantan stafnya dulu di Indonesia ini. Apakah dia, karena dia datang maka dia jadi presiden? Sedangkan Prabowo sudah duduk sebagai presiden. Karena mentang-mentang dulu dia presiden, begitu datang kedua kalinya langsung jadi presiden lagi. Atau dia menjadi masyarakat biasa, duduk sebagai warga negara yang baik, presidennya adalah Prabowo. Tapi tujuan kedatangannya adalah menyadarkan mantan prajuritnya dulu, mantan stafnya, untuk supaya tunduk kepada aturan presiden baru. Bukan malah menganggapnya masih presiden. Pak Soekarno datang, aku sudah bukan presiden. Yang ada presiden sekarang itu adalah Prabowo. Kenapa kalian tiap hari melawan Prabowo dan mengatakan aku presiden? Kan zamanku udah selesai. Makanya aku diutus turun kembali, hidup kembali untuk meluruskan kalian. Ayo ikut kepada Prabowo, dialah presiden kita sekarang. Saya sudah masyarakat biasa, zamanku sudah lewat. Dulu giliran aku datang sebagai nabi, kalian nolak. Sekarang ada nabi yang diutus sama kalian, kalian pura-pura ngaku aku nabimu. Paraslah. Nah, itulah kata Yesus. Makanya dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 itu dijelaskan itu. Begitu juga di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang dulu pernah aku ucapkan. Perkataan itulah yang pernah aku ucapkan, itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Begitu. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang dari ahli kitab kecuali yang akan beriman kepada Nabi Isa. Dengan mereka beriman kepada Nabi Isa sama dengan mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika Nabi Isa dulu turun sebagai Nabi dan Rasul, ahli kitab dan keturunannya menganggap Nabi Isa itu adalah anak zina, anak haram. Ditolak, tidak diakui sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad datang mengajarkan beliau adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang, orang yang tadinya menolak, ternyata benar-benar mengaminkan ajaran Nabi Muhammad. Oh, ternyata Nabi Isa betul-betul adalah Al-Masih yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dengan mereka beriman kepada Isa Al-Masih, itu sama dengan dia bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Isa turun dan mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, itu baru. Dan turun mengatakan sebenarnya aku ini adalah Tuhan, itu baru salah. Bukan Nggak bermakmum mungkin kepada itu, Nabi Muhammad. Ustaz. Nah, Iya, itu nggak mungkin. lah. Kalau Nabi Muhammad nggak diakuin oleh Nabi Isa. Nah, itu masuk dia. akal. Berarti beliau turun untuk kedua kalinya untuk meneguhkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad yang kalian tolak itu adalah benar-benar Nabi dan Rasul utusan pencipta langit dan bumi. Berarti Nabi Isa mengajarkan kepada mereka ahli kitab untuk bermakmum.
kepada Nabi Muhammad. Makanya mereka beriman. Coba dibaca dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Tak ada satupun dari ahli kitab selain beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti mereka menjadi muslim, mereka menjadi mukmin, mereka menjadi taat kepada ajaran Nabi Muhammad, bahwa mereka diseruhkan untuk menerima Nabi Isa itu sebagai rasul utusan Tuhan. Satu lagi Ustaz, boleh nanya Ustaz, itu saya udah jelas. Ustaz berarti Ustaz Alif nih. Saya jelas. Monitor nggak di Dalif? Yang kedua, saya mau nanya Ustaz, apakah itu benar umat pilihan Allah itu di zamannya Musa sampai Nabi Isa pilihan umat Bani Israel. Iya, betul. Betul. Itu tapi betul. Nyatanya mereka mengingkari, Tat. Iya, justru karena dia dipilih makanya mereka ingkar. Kalau tidak dipilih, kenapa mereka mau ingkar kalau nggak dipilih? Justru karena mereka dipilih, mereka ingkar. Coba Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12-13 tuh. Di situ jelas sekali, karena mereka sering melanggar perjanjian mereka, maka aku laknati mereka sehingga hati mereka keras membatu. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah mengatakan inni ma'akum, itu pada zamannya aku bersama dengan kalian wahai ahli kitab, wahai Bani Israel. Tapi itu zamannya. Sekarang zamannya adalah nabiku telah datang, qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Telah datang nabiku wahai ahli kitab, percayalah kepadanya. Gitu. Dulu memang dipilih mereka. Berarti mereka bukan pilihan lagi, Tat. Bukan lagi. Sekarang Nabi Muhammad. Makanya Yesus mengatakan kerajaan Tuhan langit bumi akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan itu mana? Ya Islam. Hanya Islamlah yang menyeru manusia untuk menyembah kepada pencipta alam semesta. Kalau yang lain menyuruh menyembah kepada ciptaan alam semesta, menyembah orang lah, menyembah anaknya orang, menyembah roh, menyembah patung, batu, pohon, sapi. Hanya Islam yang kemudian menghasilkan buah dari kerajaan Tuhan yang didatangkan melalui para nabi Bani Israel, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi mereka tetap ngotot, Tat. Mereka menganggap bahwa mereka adalah pilihan, bahwa kita Islam dianggap bukan pilihan Allah, gitu. Iya, memang betul. Tapi sebagian mereka yang tidak tegar tengkuk juga beriman kepada Nabi Muhammad. Ada banyak di kalangan mereka yang juga beriman kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran menegariskan itu. Dan engkau tidak akan melihat mereka banyak menerima engkau, melainkan hanya sedikit. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Baik, udah cukup ya Bang Ardian, kita diskusi lagi sama Kristen ya. Makasih banyak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu ya, Tat. Siap. Siap. Ya. Amin. Syukran. Miftah, ini temanya nih Miftah nih. Siapakah penyesat itu? Silakan Bang Miftah. Menurut Abang siapa, Bang? Jangan menurut kami, menurut Yesus. Supaya netral kita, Bang. Kalau menurut kami jelas yang sesat itu Kristen. Nah sekarang menurut Yesus saja. Bisa Islam, bisa Kristen. Kalau menurut Yesus kita adil namanya. Kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu orang-orang kafir. Nah, pasti Kristen kan? Itu tidak adil namanya. Nah sekarang kita kasih kelonggaran. Menurut Yesus penyesat itu siapa? Ya tidak ada, Bang. Nggak mungkin tidak ada, Bung. Waspadalah kepada penyesat. Tuh, ada penyesat itu, Bung. Yang datang kepada kamu, murid Yesus Bani Israel. Nah, sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus Bani Israel mengaku Yesus?
makhluk yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah tuh mengaku Yesus tuh, yang datang kepada murid Yesus. Apa buktinya? Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12, Anda baca dalam Yohanes 20. Ada kemudian manusia keluar dari kubur mengaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan sebelumnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus. Ya, menurut abang Yesus sama Isa itu sama nggak bang? Menurut Islam gitu. Sebenarnya gini, Yesus itu adalah satu sosok dengan Nabi Isa alaihissalam, tapi beda cerita. Terus katanya Nabi Isa itu dikasih kitab Injil. Injil itu Injil yang mana yang dimaksud? Itu tanya kepada Bani Israel, karena kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Ismail. Maka yang bisa menunjukkan itu adalah Bani Israel. Di dalam kitab saudara juga disebutkan di Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea setelah Yohanes ditangkap. Beliau Yesus mengajarkan Injil. Nah, sekarang mana Injil yang diajarkan oleh Yesus? Ada. Tanya kepada Bani Israel, mana Injilnya? Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan 13 buku Paulus itu bukan Injil. Itu apa bang menurut abang? Itu surat kabar yang disebut kemudian dengan judul sesuai dengan nama yang diinginkan, atau dituliskan surat kabar itu sesuai dengan penulisnya. Misalnya Lukas. Lukas ini diberi nama Lukas karena ditulis oleh orang bernama Lukas yang adalah tabib pribadinya Paulus. Kemudian Markus diberi nama Markus karena memang ini adalah tulisan Markus juga asisten Paulus. Matius disebut nama Matius karena supaya dianggap sebagai muridnya Yesus, padahal tidak diketahui siapa penulis buku Matius. Begitu juga kitab Yohanes, tidak diketahui siapa penulisnya. Supaya dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka diberilah nama buku Yohanes. Tapi buku Yohanes dan buku Matius 100% bukan tulisan murid Yesus. Tuh. Apalagi surat Paulus. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Macet. Jadi bingung. Silakan dibantu Bang Luken. Ya, jadi Bang, saya tanya karena tentang Islam. semua menggunakan Tentang Islam bang, boleh nggak bang? Bentar, Miftah bentar. Bang Luken dulu. semua jadi bingung oleh karena semua gunakan ayat Alkitab, tapi dia membantah isi Alkitab. Gimana tuh? Pertanyaannya Anda lihat, mana kitab Injil itu? Kalau saya ditanya mana Bible itu, sabar dulu. Kalau saya ditanya mana Bible itu, maka saya bilang Bible itu yang ada di tangan Anda. Tapi karena saya ditanya Injil, yang Injil itu yang diajarkan oleh Yesus, diberitakan oleh Bible, surat kabar. Surat kabar yang ada di tangan Anda, yang dituliskan oleh wartawan, itu dituliskan karena wartawan menemukan satu pemberitaan bahwa yang bernama Yesus itu pernah mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Markus 1 nomor 14. Tetapi Injil yang diberitakan Yesus bukan buku Markus, bukan buku Lukas, bukan buku Yohanes, bukan buku Matius, apalagi surat-surat Paulus. Yesus punya Injil sendiri. Di mana Injil Yesus itu? Tanya Bani Israel. Karena Bani Israel telah menerima Injil dari Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 ditulis oleh wartawan yang Anda sebut Yohanes, tapi bukan murid Yesus, bahwa ada kesaksian yang datang kepada penulis Yohanes
yang menceritakan bahwa Yesus melakukan pernyataan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka menerimanya. Siapa ini yang menerima Injil ini? Mereka ini. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Cuman satu. Oh enggak. Ada-ada aja. Yang dituliskan Markus, yang dituliskan Matius adalah kesaksian-kesaksian tentang Yesus penginjilan. Bukan Yesus mengajarkan buku-buku Anda, enggak. Jadi begini, Matius, gimana? Markus, Lukas, Yohanes yang Anda sebut-sebut itu mereka saksi-saksi mata. Iya, tahu. Saksi Iya, mata. kamu tahu. Saksi mata yang diceritakan di dalam kitab saudara bahwa mereka menuliskan dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Bisa sebutkan satu orang? Dengar dulu. Satu orang aja. Siapa saksi matanya? Penulis-penulis itu adalah saksi-saksi mata yang menulis kesaksian tentang hadirnya Yesus. Oh enggak, salah. Jangankan Salah Anda. Matius, jangankan Matius, Salah Anda, Markus, salah. Lukas, Yohanes. Salah. Keliru Apa Anda salahnya? itu. Sekarang buku Lukas ditulis tahun berapa? Dia sekitar tahun 60-an sampai 80. Yesus penginjilan tahun berapa? Ya, dia penginjilan sekitar tahun-tahun ke-10 sekian. Dia lahir, dia ada. Iya, 10, 13 sampai kalau di dalam Bible sampai 33 tahun. Tadi Lukas menulis tahun berapa? Ya, sekitar tahun 60 sekian. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan dia saksi? Ada 30 tahun kejadian baru dia tulis. Ya, sejarah penulisan itu tidak seperti yang kalian punya pikiran seperti itu. Kalau saksi berarti dia menulis pada saat kejadian. Tidak seperti itu. Berarti maksudnya saksi dia ada pada saat kejadian. Dia ada. Oke, tolong tunjukkan di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan. Aduh, banyak sekali dari Injil. Silakan satu aja atau sepotong aja, sepotong aja di mana Lukas hadir. Dalam Matius pasal 5 saja dalam khotbah di bukit saja kan itu sudah saksi mata begitu banyak. Iya, Lukasnya yang saya tanya kok begitu banyak pula, banyak cerita. Lukas di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan selama 3 tahun? Di mana Lukas berada? Lukas ada di situ. Di mana? Lukas itu adalah bagian dari murid-murid Yesus. Tapi ingat, di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Baca aja Lukas pasal 1 ayat 1. Siapa dia? Tulis surat itu kepada siapa? Dia bicara tentang Theophilus pertama. Gimana ceritanya? Yang saya tanya di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan. Kok Anda menyusun penelitian kok dibilang Lukas? Tidak mungkin Anda mau cari tahu di mana posisi Lukas waktu itu. Mari kita tinggalkan untuk membuktikan aja. Contoh nih. Kalau Anda membaca begini bro, tinggalin aja Injil itu. Ya. Memang itu bukan Injil. Kan udah aku bilang surat kabar ini bukan Injil. Berapa kali harus saya bilang kepada kalian? Kamu bilang bukan Injil, tapi ya memang bukan Injil. Dengar dulu. Kamu bilang itu bukan Injil. Ya memang bukan Injil. Dengar dulu, kasih beri kesempatan dulu saya. Kamu bilang itu bukan Injil, itu Injil terus palsu. Sementara siapa bilang Injil palsu? Inilah mulutnya Kristen. Saya tidak pernah bilang Injil Anda adalah Injil palsu. Saya bilang Injil itu milik Yesus, yang milik kalian itu surat kabar. Iya. Mana sih orang ini? Anggaplah surat kabar, tapi ya memang surat kabar. Tapi kenapa kamu tadi kutip surat kabar untuk meyakinkan kamu, untuk meyakinkan kami? Karena wartawan mencatat, wartawan mencatat. Keliru. Lucu ente ini. Kamu lucu sekali. Coba balik dengan Al-Quran ya. Coba balik dengan Al-Quran. Iya, apa yang Anda ingin balik kepada Al-Quran? Silakan. Boleh. Baik. Itu ditulis. Silakan. Itu tulisan itu ditulis bagaimana? Coba kamu jelaskan. Nabi Muhammad menyampaikan selama 22 tahun. Diajarkan setiap saat kepada sahabat-sahabatnya dan umatnya. Contoh. Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nah, itu. Nabi Muhammad tidak menulis. Yesus menulis.
Sekarang saya tanya kedua, Suma. Yesus menulis nggak? Tahun, tunggu dengar dulu. Dia tulis tahun berapa? Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad menyampaikan ayat suci Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabatnya menghafal. Dari A sampai barat sana, dari timur sampai barat, semua muridnya menghafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Oh, iya, iya. Jadi dihafalkan. Nah sekarang ketika Yesus menerima firman dan menyampaikan firman, ada nggak yang menghafal? Oke. Makasih Suma penjelasannya. Oke, malam. Cukup ya. Bahlul. Kena Nangis. skakmat dia. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dihafal oleh sahabatnya. Yesus menyampaikan firman dihafal nggak? Enggak. Ditulis nggak? Enggak. Udah selesai. Makanya saya katakan kitab kalian itu bukan Injil. Kata Injil aja diambil dari Quran. Sok-sok cantik. Biar dianggap firman Tuhan. Sebut Injil. Bibelmu itu bukan Injil. Susah kalian ini. Makan tahu tempe tapi otaknya bebal. Kitab kalian itu bukan Injil. Kitab kalian itu Lukas, Markus, Matius. Itu bukan Injil. Injil ya Injil. Yesus mengajarkan Injil. Markus 1:14. Yesusnya, bukan Lukasnya yang mengajar Injil. Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Paulus, bukan Matius, bukan Markus yang mengajarkan Injil. Yang mengajar Injil itu Yesus. Ada Yesus mengajarkan Injil kepada kalian? Enggak ada. Lukas, Markus, Matius mengajarkan Bible kepada kalian, catatan-catatan mereka yang diajarkan kepada kalian, bukan Injil. Yang mengajar Injil itu muridnya, kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 8, itu Filipus yang mengajarkan Injil itu. Injilnya yang Yesus ajarkan itu Filipus namanya. Makanya kalau Anda mau benar, mau mendekati kebenaran Yesus, cari Injil Filipus. Kenapa? Karena Filipus lah yang dipanggil. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 53. Di situ jelas sekali dikatakan bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu diterangkan tuh. Bagaimana Filipus menjadi pengikut Yesus. Sorry, bukan 53, Yohanes 1 nomor 43. Ah, itu yang betul. Jadi Filipus ini dipanggil oleh Yesus untuk ke Galilea. Filipus, ikutlah denganku. Itu tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 43. Jadi yang dipanggil untuk memberitakan Injil, yang terekam oleh wartawan di kitab kalian, itu cuma satu orang. Namanya Filipus. Yang memberitakan kemudian Injilnya Yesus namanya Filipus. Itu. Jadi kalau mau sehat, cari kitab Filipus. Karena Filipus setidak banyaknya lebih tahu tentang Yesus daripada Markus, Lukas, Matius, apalagi Paulus. Dedengkot. Jadi kenapa Allah kamu mencontek Injilnya Lukas, Juma? Mencontek Injilnya Lukas. Nenek Luki per. Baca surat Al-Imran ayat 45. Nah, Kak, terus kau rujukannya ke Lukas mana? Lukas 1 ayat 30. Oke, saya baca Lukas 1 nomor 30 ya. Oke, saya baca. Hasil penelitian Tunggu. Kita baca. Ya, Lukas tahun 70. Kita baca. Sebentar dulu. Kita baca. Kau punya kitab. Oke, baru kita lihat di dalam Al-Quran. Kata malaikat kepadanya, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan dalam Al-Quran ada kata Theos. Silakan. Di surah Maryam berapa?
Surat Maryam berapa? Aduh, itu kan intinya Allahumma itu plagiator. Enggak dong. Ya? Ini Allah yang kau itu plagiat ini siapa? Yang plagiat Ya, siapa? Plagiator itu Allah dengar. Allah kau menceritakan ya, Lukas itu 1 nomor 30. Oke, kita buka surah Maryam ya. Satu orang malaikat. Kita buka surah Maryam. Ya. Kita buka surah Maryam. Oke. Kita buka surah Maryam. Di ayat berapa? Di ayat berapa? 600 tahun kemudian. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Di ayat berapa surah Maryam? Di ayat berapa surah Maryam? Kena kau kan? Di dalam surah Maryam, ketika seorang malaikat datang menyampaikan anugerah, dikatakan begini, Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ayat sebelumnya bahwa yang datang kepada Siti Maryam itu adalah utusan Allah. Di data nomor 19-nya. Lalu ayat-ayat setelahnya itu tidak ada kata theos di sana, nggak ada. Sedangkan Lukas ada kata theos. Original teksnya bertuliskan theos. Di mana theos berbunyi dalam Al-Quran? Yang ada hanyalah Allah. Di Lukas 1 nomor yang kau sebutkan tadi itu nomor 30, di situ ada kata Allah. Siapa yang menjiplak? Di dalam kitabmu ada kata Allah di Lukas 1 nomor 30. Ada kata Allah. Munculnya kata Allah itu hanya ada di Al-Quran surah Maryam. Lukas original teks tidak ada kata Allah. Kitabmu diterjemahkan setelah penjajah masuk ke Nusantara. Baru ada kata Allah. Penjajah masuk ke Nusantara abad keberapa? Abad ke-16. Quran saya abad ke-7. Berarti 900 tahun lebih duluan kitabku daripada kitabmu masuk ke Indonesia. Berarti lebih dulu kata Allah daripada kitab lo. Nusantara bisa menerjemahkan kata Allah ke dalam kitabmu menggantikan kedudukan theos karena kitabku. Berarti kitabku lah yang dijiplak oleh pengarang kitab Lukas versi Indonesia di dalam surah Maryam. Bukan kitabku yang jiplak kitab lo. Bahlul. Kurangi makan babi dan anjing. Biar tabiat babi dan anjing itu tidak menyatu dengan dirimu. Begitulah kalau tabiat penjajah ya, mengikuti agama yang diwariskan penjajah, karakternya penjajah, merampas. Dia yang mencuri, tapi dia menuduh orang lain yang mencuri. Jelas-jelas barangnya orang dipakainya, tapi mengaku barangnya itu punyanya. Habis itu dia bully pula tuh yang punya. Ah, kamu yang menjiplak punyaku. Dasar pemakan babi. Makanya kalau cebok ini kebiasaan, kalian tidak cebok. Ya kalau saran saya sih kurangi makan babi kalian itu supaya nggak bebal. Karena gen babi itu 90% lebih sama dengan gen manusia. Kalian makan babi itu sama dengannya kalian makan manusia. Makanya kalian bebal. Terlalu banyak gen manusia kau makan. Yang penting sehat aja bang. Ya, sehat, tapi otaknya rusak, percuma kan? Orang gila juga sehat jasadnya, tapi otaknya rusak, akalnya rusak. Untuk apa? Sehat jasmani, otak rusak. Untuk apa? Apa fungsinya? Nggak ngaruh ke otak itu. Siapa bilang nggak ngaruh? Sekarang secara manusia nih, kutanya samamu.
Apakah otakmu bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk gak di otak lo? Masuk gak? Ya enggak sih. Ya enggak. Sekarang Yesus yang dibunuh manusia ini Tuhan atau bukan? Menurutmu? Ya Tuhan, Bang. Nah, itu enggak masuk di otakmu kan? Itulah. Makanya apa gunanya fisikmu sehat kalau otakmu sakit? Kalau otakmu sehat mustahil kau masih jadi Kristen. Karena sakit otakmu makanya kau masih bertahan di situ. Tuhan orang Islam kok bisa ini Bang ya? Bisa ditawar-menawar gitu Bang. Maksudnya gimana? Tuhannya orang Islam kan sholat kan ini 50 waktu katanya ya. Iya. Kok bisa ditawar-menawar gitu sama Nabi? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan maha pengasih. Sama seperti Ya, ketika... Tidak bisa Bang. Kenapa tidak bisa? Sekarang begini. Ya dia kan coba Tuhan secara, tahu. secara sederhana begini. Secara sederhananya begini. Di dalam Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang maha hidup, maha mematikan. Yang disebut maha hidup tidak pernah mati kan? Betul nggak? Iya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Tuhan atau bukan? Ya benar. Tidak mati itu sebenarnya tidak mati, diangkat ke langit itu. Oh, jadi pura-pura mati gitu? Pingsan atau mati? Mati dan bangkit. Diangkat ke langit. Mati kan? Nah, ketika Tuhanmu mati, bangkit. Masih ada Tuhan lain sebelum bangkit? Ada Tuhan lain ketika dia mati? Atau alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan? Padahal kalau Anda membaca kitab Mazmur, jelas sekali kitabnya orang Yahudi mengatakan penjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Itu penjaga Israel. Tidur aja kagak. Apalagi mati. Jadi kalau kita lihat ya, Al-Quran itu berbicara mengenai Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu tidak mengantuk, tidak tidur. Penjaga Israel tidak ngantuk, tidak terlelap, tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Tuhan saya nggak tidur, Tuhannya Israel tidak tidur. Tuhannya Kristen tidur nggak? Tidak tidur. Ah? Tuhan juga kami tidak tidur. Siapa bilang? Di dalam kitabmu jelas sekali diterangkan bahwa Yesus Tuhanmu itu tidur. Markus 4:38. Yesus tidur di buritan perahu. Tuhan Yahudi, Tuhan umat Islam tidak tidur, Tuhannya Kristen tidur. Sebenarnya Anda ini sudah dijelaskan oleh Edis. Apa? Edis menjelaskan Bible. Anda tahu tentang hal-hal seperti itu. Mana ada Tuhannya Yahudi tidur? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi tidur? Sedangkan Tuhannya Kristen tidur. Markus 4 nomor 38. Orang Yahudi punya Tuhan sama seperti surah Al-Baqarah atau surah Yasin itu. Sorry, ayat kursi.
Jelas itu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sedangkan Yesus Tuhanmu tidur. Nyatanya kami orang Kristen tetap diberkati oleh Tuhan. Apa buktinya kalian diberkati? Sehat kuat. Berarti kalau sehat itu kuat, itu diberkati maksudnya? Diberkati oleh Tuhan. Begitu? Iya. Orang Islam kok pikir sakit-sakitan? Enggak juga. Nah, terus Kan punya Tuhan. berarti umat Islam diberkati juga dong? Diberkati oleh Tuhan kamu. Berarti Tuhan ada berapa?